Halo, selamat malam semuanya. Nama aku Aleta. Jadi di sini aku partner kerjanya Arya yang biasanya kalian dengar ceritanya, gitu. Nah, hari ini sedikit beda karena aku yang cerita. Jadi aku mau cerita tentang keluargaku dulu. Jadi aku diceritain sama omaku, gitu. Jadi gini ceritanya. Zaman dulu itu ya di sebuah pedalaman di suatu pulau ya, kayak gitu. Letaknya di Makassar, tapi aku nggak mau kasih tahu Makassar mana, tapi pokoknya di Makassar, bagian pedalaman banget, gitu. Ada salah satu rumah sakit yang memang itu rumah sakit pertama, dan itu kalian udah tahu, kalian bisa bayangin rumah sakitnya itu, rumah sakit lama itu karyawannya tuh sedikit, suster-susternya, dokternya tuh sedikit, kayak gitu, karena tenaga medis pada saat itu tuh memang terbatas. Jadi malam ini itu sebetulnya nenekku ya, nenek jauh ya, nenek jauh. Nenekku itu dia itu sedang hamil gede lah, hamil gede. Terus tengah malam ini kontraksi nih ceritanya, kontraksi akhirnya opaku itu bawa omaku itu ke rumah sakit karena jarak rumah sakit dari rumah ke rumah sakit itu agak jauh, jadi makan waktu mungkin sekitar berapa belas menit ya gitu. Dalam perjalanan tuh kontraksinya kan bukaan terus tuh, buka 1, buka 2, buka 3, sampai di rumah sakit ternyata itu bukaan 5 gitu. Bukaan 5 tuh ya termasuk lumayan sakit lah ya kayak gitu. Bukaan 5, setelah bukaan 5 itu opaku ini manggil dokter. Jadi manggil dokter ke depan ya gitu. Nah, kalau sama sih kayak rumah sakit zaman sekarang juga gitu. Jadi kayak ada kamar banyak, terus tempat duduknya banyak. Terus cuman disekat sama tirai yang terawang ya, kita bisa ngeliat sebelah juga kayak gitu. Terus habis gitu, ini yang ada kejadian agak horor creepy. Jadi di sebelah itu omaku lihat kalau kita di Makassar bilangnya itu parakang. Parakang itu sama kayak kalau di Bali itu leak, kuyang, nah ya kayak gitu. Itu di sebelah itu udah mau melahirkan, jadi dia tuh posisi terlentang terus kakinya agak ngangkang. Terus omaku lihat itu di sebelah itu ya memang ada kepala kayak gitu, kepala. Dan kalau di tempatku itu kalau orang yang dimakan korbannya parakang itu permisi ya, itu dia punya lubang itu ya, lubang belakang yang untuk mengeluarkan kotoran itu besar karena parakangnya itu nyedot itu dari itu boolnya itu nyedot itu. Terus abis gitu omaku ini karena, nah kalau orang takut terus abis gitu panik itu bukanya itu bisa jadi cepet. Nah omaku nih tiba-tiba nih karena lihat kondisi yang di sebelah itu kayak gitu, jadi itu takut banget. Terus habis gitu akhirnya kayak ngedeng sendiri gitu. Selang waktu beberapa menit setelah itu yang di sebelah itu anaknya sudah dimakan itu ya, tapi jasadnya masih ada. Cuma memang meninggal kayak gitu. Parakangnya itu langsung ke bawah ranjangnya omaku. Jadi omaku itu anaknya juga dimakan sama parakang. Seperti itu. Terus setelah itu omaku histeris, omaku pingsan. Opaku ini baru datang sama dokter dan suster. Jadi anaknya itu sudah dimakan sama parakang. Jadi dalam satu malam itu 2 korban. Kalau aku boleh ngomong, parakang itu dia bisa berubah wujud jadi apa aja. Jadi manusia bisa, jadi binatang bisa. Jadi di rumah sakit itu terkenal angker soalnya apa? Parakangnya itu biasanya berubah jadi suster yang nanganin buat pasien. Jadi
Sekarang rumah sakit itu sudah ditutup, sudah nggak beroperasi lagi. Dan kalau mau dibilang om aku sekarang sudah almarhum. Jadi aku dengar cerita itu dari omanya, jadi mamanya mamaku. Gitu. Gitu aja guys ceritanya. Kalau kalau aku cerita itu kadang-kadang nggak ada horornya, soalnya kan aku mah orangnya penakut ya, penakut. Lampunya itu dinyalain, kalau Arya tuh lampunya dimatiin kayak gitu. Nah, sebenarnya gini, waktu yang di video yang Arya mau take terus abis gitu, nah judulnya yang teror Parakang itu, nah itu di teror Parakang itu Arya mau bawain cerita ini tuh sebenarnya cerita intim keluargaku kayak gitu, tapi banyak gangguan, akhirnya gak diangkat gitu. Akhirnya tadi itu belum aku kerja, aku mutusin buat ya udahlah aku aja yang cerita kayak gitu. Aku cerita baik-baik aja. Gangguannya tuh gini, di belakang background itu aku lihat ya seperti yang kalian bisa duga kan, itu sosok kepala ya. Terus habis itu Arya kan syutingnya kan dimatikan lampunya. Nah ada ring light 2 kan, itu aku lihat bayangan belakangnya itu gerak gitu. Terus habis gitu wajahnya Arya itu pucat kayak orang mati gitu, kayak gitu. Terus bau busuk ya. Oh iya, sebelum sebelum tes itu bau busuk, kayak bau yang ya kayak bau nggak enak lah pokoknya gitu. Pokoknya bukan tai kucing, soalnya kalau tai kucing tuh baunya asem gitu. Tapi yang bau tuh cuma di dalam kamar doang. Kalau di luar itu udah nggak bau kayak gitu. Nah, terus abis gitu mukanya Arya tuh beda banget kayak gitu. Apalagi ya, kayaknya udah deh itu aja gangguannya. Tapi hari ini aku ngetek video, syukur gak ada gangguan. Tapi ini suara udah mulai hilang ya. Ini suara udah mulai hilang. Mohon dimatikan aja Pak ya. Udah cut. Bye. Aku Aleta undur diri. Selamat malam. Terima kasih.